Saya angkatan 82 Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Saat ini sebagai Profesi saya sebagai praktisi hukum yang memang sudah saya tekuni 30 tahun lebih ini. Ya, nah, saya kenapa tadi digeret ke sini hadir? Saya juga terpanggil pertama ini alma mater saya. Marwah dari alma mater saya harus terjaga. Alma mater saya jangan terseret dibawa kemana-mana. Alma mater saya harus tegak dalam menjunjung tinggi kebenaran dan juga objektivitas. Nah, berkaitan dengan proses ijazah tadi yang disebut-sebut tadi, saya memang berbeda pendapat dengan kawan-kawan ya, terus terang ya. Karena yang mengatakan ijazah Jokowi palsu, saya bertanya, apakah pernah yang mengatakan Jokowi ijazah palsu melihat ijazahnya Jokowi? Kalau saya belum pernah. Adapun yang dilihat di medsos itu fotokopi ijazah, jadi bukan ijazah. Apa yang dilihat di medsos itu adalah foto dari ijazah, entah dari mana saya nggak tahu, tapi foto, jadi bukan ijazah. Sampai hari ini saya yakin yang hadir di sini belum pernah melihat ijazahnya Jokowi. Nah, jadi bagaimana mungkin kita mengatakan ijazah itu asli atau palsu? Ya, itu satu. Kedua, karena persoalan ini tidak bisa diselesaikan secara negosiasi, yang bersangkutan tidak mau menunjukkan kalau memang dia punya ijazah, satu-satu jalan adalah proses hukum di pengadilan. Itu jalannya tuh. Namun sedikit masukan bagi kawan-kawan, kalau Anda menggugat Jokowi mempunyai ijazah palsu, pendapat saya akan mentok, 10 kali pun akan mentok, karena Anda akan diminta untuk membuktikan ijazahnya itu ada atau tidak. Itu dulu. Kalau ada baru dilihat palsu atau tidak. Nah, jadi sekarang biar tim TPUA nanti membuat suatu konstruksi hukum yang lain, bukan berkaitan dengan masalah ijazahnya asli atau palsu, tapi ada bentuk lain dalam konstruksi hukumnya yang nanti sama-sama kita saksikan kalau ini masuk ke ranah hukum di pengadilan. Saya pikir itu kalau saran saya. Ini sudah diterima baik-baik di sini, lebih baik yaudah kita terima apa hasilnya dulu di sini, nanti bisa didiskusikan. Kemudian kalau mau dibuat konstruksi hukumnya, silakan dibuat konstruksi hukumnya yang pas sesuai dengan hukum yang ada di negara kita ini, baik menyangkut pidana maupun perdata, itu bisa didiskusikan lebih lanjut. Saya pikir itu kalau pendapat saya berkaitan dengan ini. Terima kasih. Baik, kita sudah dengarkan bersama pendapat Bang Lukman ya. Saya ingin merespon sedikit Bang, karena beberapa hari lalu itu salah satu lawyer anaknya Hasibuan, saya lupa namanya siapa itu, dia bilang dia sudah lihat ijazah aslinya Jokowi, tapi tidak akan dipublikasikan. Satu. Yang kedua, ada rumor lagi ijazah Jokowinya yang asli hilang. Jadi pertanyaan saya adalah, apakah habis dilihat langsung dihilangkan? Ternyata satu. Yang kedua, kita tadi mendengarkan paparan dari Pak Roy Suryo dan Dr. Tifa, bahwa dari diskusi tersebut ada masukan agar skripsi yang tadi ditampilkan dan ijazah atau dokumen yang ada itu dicek secara AI untuk memastikan bahwa ini asli atau tidak. Kenapa? Karena tadi kita dengar bersama ya, di lembar-lembar pengantarnya pengukuhan itu antara ijazah skripsi Jokowi dan yang lain itu ternyata berbeda. Yang lain itu ada tanda tangan dan nama pengujinya, yang punya Jokowi nggak ada. Jadi ini menimbulkan keraguan, dan kita semua juga tahu bahwa kalau yang namanya skripsi itu pasti ada tanda tangannya. Yang kedua, yang ketiga itu adalah beberapa hal yang tadi Mas Bang Lukman, agar kita membuat struktur yang lebih baik lagi. Nanti mungkin di momen inilah bisa kita sampaikan, karena di tim TPUA nanti ada Bang Egy yang akan memutuskan di Bang Rahmat ya. Bang Lukman ada tambah, silakan. Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bunda Mary sebagai aktivis dakwah. Saya adalah Ketua Badan Kontak Majelis Taklim, dan saya dari Lampung bersama teman-teman TPUA Lampung juga. Yang hadir hari ini bukan hanya dari satu provinsi, tapi ada yang dari Jawa Timur, ada yang dari Sumatera Utara, ada yang dari Jawa Tengah, Jawa Barat, dan lain-lainnya. Bukit Tinggi, ya, dari Bukit Tinggi. Jadi begini, kalau tadi saya sangat menghormati, ini yang hadir ini orang-orang akademisi semua, ya. Saya walaupun tidak selevel para profesor dokter ini, saya juga sarjana sarjana agama dari UIN Lampung. Jadi tadi Pak Profesor, kemudian guru kita dari UI, ya. Saya tertarik tadi apa yang dikatakan dari mantan alumni UGM, Bapak dari Profesor ya. Tadi bilangnya begini, kalau beliau
tidak setuju kalau dikatakan bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu adalah palsu. Karena apa? Karena belum pernah melihat yang aslinya. Kan begitu tadi bahasanya ya. Kalau Ijazah bukan asli. iya, jadi kalau saya berpikir sederhana, berpikir yang nggak ruwet-ruwet, seandainya saya pribadi, kita semua, kita dituduh, ibu itu ijazahnya asli, kok ibu bisa jadi bupati? Ijazahnya palsu, kok ibu bisa jadi bupati? Kok bisa jadi wali kota? Kok bisa jadi gubernur, bahkan jadi presiden? Sementara kita dituduh pakai ijazah palsu. Jadi simpel sekali Bapak Jokowi, tinggal tunjukin aja, ini loh ijazah asli saya, kan selesai, kelar kan, habis perkaranya, nggak akan ruwet sini. Semua provinsi datang akhirnya ke UGM ini karena kita masih mempertanyakan mana ijazah asli Pak Jokowi. Kalau memang ada, tinggal tunjukkan saja, ini ijazah asli saya, silakan ahli-ahli forensik untuk menelitinya, kan begitu. Berita terbaru bilang hilang Oke. ijazah. Nah, ada informasi bapak-bapak juga yang jadi satpam ya, bekerja di UGM ini. Ada juga informasi bahwa katanya ijazahnya Pak Jokowi hilang. Pertanyaannya, hilangnya kapan? Hilangnya di mana? Apakah hilangnya ketika beliau jadi wali kota? Apakah hilangnya ketika beliau jadi gubernur? Apakah hilangnya ketika beliau jadi presiden? Semuanya harus transparan karena soal ijazah palsu Pak Jokowi ini sudah semenasional, bahkan mungkin mendunia. Apa salahnya Pak Jokowi? Ini ijazah asli saya. Kalian lihat semua, berikan kepada ahli forensik untuk menelitinya. Clear kan? Jadi tidak harus riwa, akhirnya rebutan masuk ke sini, surat kita layangkan resmi, 5 orang media boleh masuk di dalam surat itu, satpam dijaga sampai sebegitunya. Untuk media aja dibatasi, untuk yang harus berdialog, berdiskusi dibatasi. Kenapa sih? Kok segitunya? Media dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Rektor dibatasi, yang harus bertemu dengan Pak Dekan dibatasi. Ini adalah negara demokrasi. Semua bersamaan kedudukannya di dalam hukum. Tak seorang siapapun dia, presiden sekalipun, itu sama kita di depan hukum. Halo Sobat Politik, selamat datang kembali di channel Kabar Politik Viral. Teman-teman, kali ini kita akan bedah tuntas isu panas yang kembali mengguncang jagat politik tanah air. Dan sebelum kita melanjutkan pembahasan kita, jangan lupa subscribe channel ini dan berikan komentar kalian agar setiap update terbaru dari Kabar Politik Viral, teman-teman tidak ketinggalan info yang menarik. Nah, apalagi teman-teman, hari ini kita akan melihat bagaimana guncangan, apalagi kalau bukan soal misteri dari polemik ijazah Presiden Joko Widodo yang sampai saat ini masih terus menuai perdebatan sengit di ruang publik. Sobat Politik, isu ini kembali mencuat setelah adanya diskusi dan pergerakan dari sejumlah aktivis hukum, akademisi hingga aliansi seperti TPUA. Menariknya, dalam sebuah forum perdebatan ini terbelah menjadi dua sudut pandang yang sangat krusial untuk kita kritisi bersama. Adanya sudut pandang pertama, tegakkan konstitusi hukum yang objektif. Dari kacamata praktisi hukum senior lulusan UGM yang berpengalaman lebih dari 30 tahun, ada catatan penting untuk kita semua. Beliau menekankan agar alma mater seperti UGM tidak diseret ke ranah politik. Praktis secara secara objektif, beliau mempertanyakan apakah pihak-pihak yang menuduh ijazah tersebut palsu benar-benar pernah melihat fisik ijazah aslinya. Sebab apa yang beredar luas di media sosial selama ini barulah serupa potongan foto atau fotokopi. Pakar hukum menyarankan jika ingin membawa masalah ini ke pengadilan, gugatan dengan narasi ijazah palsu berisiko mentok secara hukum jika menggugat tidak membuktikan keadaan fisik dokumen yang dituduhkan. Oleh karena itu, teman-teman, tim hukum disarankan menyusun konstitusi hukum lainnya yang lebih pas dan kuat, baik secara pidana maupun perdata, dari sekedar berputar-putar pada pembuktian fisik yang sengaja ditutupi ini. Yang kedua, sudut pandang kedua, tuntutan transparansi demi demokrasi. Di sisi lain, suara dari para aktivis daerah yang masyarakat sipil juga menuntut hal yang sangat sederhana. Logikanya begini, soal jika seseorang dituduh menggunakan dokumen palsu untuk menjabat dari wali kota, gubernur hingga menjadi presiden, cara paling instan untuk menyelesaikan kegaduhan ini adalah dengan menunjukkan ijazah asli tersebut ke publik. Nah, teman-teman semua, biar clear, biar selesai perkaranya. Biarkan ahli forensik yang menelitinya secara terbuka, apalagi sempat muncul rumor simpang siur bahwa ijazah tersebut hilang.
Publik pun bertanya-tanya kalau memang hilangnya kapan? Kenapa akses media dan dialog dengan pihak rektorat atau dekan seolah dibatasi dengan ketat? Ya, ingat teman-teman, di dalam negara demokrasi, semua warga negara memiliki kedudukan yang sama di mata hukum tanpa terkecuali. Ya, sobat politik semua, polemik ini bukan lagi sekedar urusan administrasi biasa, melainkan ujian besar bagi transparansi dan supremasi hukum di Indonesia. Di luar sana, bahkan ada narasi ekstrem dari saluran berita tertentu yang mengklaim adanya pernyataan dari akademisi bahwa isu tersebut 100% rekayasa yang memicu tuntutan agar segala kebijakan hukum yang pernah ditangani ditinjau kembali. Nah, bagaimana menurut kalian teman-teman? Apakah polemik Iza memang sengaja digulirkan untuk komoditas politik, ataukah ini adalah bentuk perjuangan sah demi transparansi seorang kepala negara? Teman-teman, tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman kita yang lain agar tidak ketinggalan info politik paling menyala lainnya. Teman-teman, kita melihat juga di kolom komentar ada banyak tanggapan dari masyarakat luas yang sudah memberikan tanggapannya dan mari kita saksikan bersama di channel ini. Di sini teman-teman, Surmajati berkomentar jelas palsu. Pak Kusmojo menolak dijadikan pembimbing akademik atau skripsi oleh Jokowi. Pak Tommy Arto berkomentar, Komar pelawak yang pernah jadi DPR Iza palsu langsung dipenjara Jokowi. Iza berbelit-belit bahkan kehabisan uang miliaran untuk sidang hukum paling bobrok di dunia. Iwan Parfum berkomentar, Alhamdulillah kebenaran terungkap jelas. Elangga berkomentar, udah jemput paksa seret ke pengadilan untuk mempertanggungjawabkan miskinkan korupsinya triliun. Yang heran lagi penegak hukum bisa-bisanya melindungi kesalahan Jokowi. Rido berkomentar, selama ini kita punya presiden palsu. Jangan-jangan wapresnya palsu, siu, sama ame bapaknya. Kita lanjut, konversi Yokmar berkomentar, hancur negara ini, hukum keadilan gak berani dengan satu orang Jokowi. Ada apa negara ini sampai kelihatan takut? Inilah lambang kehancuran negara dengan hukum kalah sama Joko Widodo. Kita lanjutkan. Ritno Soleh berkomentar, seharusnya semua alumni mahasiswa UGM bertindak selain untuk menjaga marwah sebagai ijazah kelulusan UGM, juga agar tidak dipandang sebelah ketika menjadi syarat pendaftaran pekerjaan sekaligus tidak diremehkan oleh publik masyarakat umum di kemudian hari. Kita lanjutkan, Yanto berkomentar, kerangkeng jebloskan ke Nusa Kambangan seumur hidup. Rakyat berharap demi Profesor Naim ini dan kawan-kawan mewakili ratusan juta rakyat Indonesia menjalani skrip cerdas. Kita lanjutkan, teman kita Kartem, betul sekali Bu Mary, saya orang bodoh nggak sekolah aja berpikirnya sama Bu Mary, tinggal tunjukkan yang asli, selesai. Kita lanjutkan, Alia Vigo berkomentar, sangat kasihan sama Bambang T dan Gus Nur sudah dipenjara oleh si palsu Jokowi ini. Saat ini tidak ada ruang lagi buat pendukung Iza palsu ini. Kita lanjutkan, di sini juga teman kita Hili berkomentar, setuju harus yang berani menjelaskan barang bukti yang kuat dipertanggungjawabkan biar Republik Indonesia ini bersih dari manusia munafik, pembohong, penipu, perekayasa itu harus diadili. Dihukum sesuai dengan perbuatannya, harus hukum tegak dan jangan dibelok-belokkan. Bisa rusak RI ini, semoga perjuangan ditegakkan, keadilan tercapai demi Republik Indonesia berakhlak bermoral. Nah, sobat politik semua, bagaimana tanggapan kalian mengenai tanggapan dari netizen kita yang sudah kita saksikan di channel ini dari masyarakat luas yang sudah memberikan opini cerdasnya? Jangan lupa juga teman-teman untuk memberikan analisis kalian di kolom komentar di bawah. Dan saya pamit undur diri, salam demokrasi.